Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wa mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Amma ba'du. Pertama dan utama sekali, marilah kita panjatkan puji syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita rahmat, nikmat dan hidayahnya sehingga kita dapat mengikuti proses pembelajaran pengantar ilmu Al-Quran dan hadis pada hari ini. Salawat beriring salam tak lupa pula kita hadiahkan kepada junjungan Nabi besar kita, yakni Nabi Muhammad SAW, yang telah mengubah kita dari zaman kebodohan menuju zaman yang terang benderang seperti saat ini. Yang saya hormati yakni Bapak Sefri Aulia STH MUD selaku dosen pengantar ilmu Al-Quran Hadis, dan teman-teman semua yang seperjuangan dengan saya. Baiklah, di sini saya selaku pemakalah akan mempresentasikan hasil makalah kami kelompok 3 tentang kandungan Al-Quran. Pada makalah ini, saya akan menyebutkan beberapa poin penting apa saja pembahasan yang terdapat dalam kandungan Al-Quran. Yang pertama yaitu pengertian Al-Quran. Al-Quran memiliki 2 pengertian. Yang pertama, pengertian Al-Quran menurut bahasa. Yang kedua, pengertian menurut istilah. Pengertian Al-Quran menurut bahasa diambil dari kata masdar. Qara'a yaqra'u Qur'anan. Qara'a artinya baca, Qur'anan artinya yang dibaca. Sedangkan menurut istilah adalah firman atau kalam Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW melalui perantara malaikat Jibril dan diterima oleh umat Islam dari generasi ke generasi tanpa adanya perubahan. Sementara menurut para ahli usul fikih, Al-Quran secara istilah adalah kalam Allah yang mengandung mukjizat, yakni sesuatu yang luar biasa dan dapat melemahkan lawan. Diturunkan kepada penutup Nabi dan Rasul, yakni Nabi Muhammad SAW melalui perantara malaikat Jibril, tertulis pada mushaf dan diriwayatkan pada kita secara mutawatir, yakni beransur-ansur. Membaca Al-Quran ini dinilai ibadah, mulai dari Al-Fatihah dan diakhiri dengan surat An-Nas. Poin kedua yaitu penentuan nama surah Al-Quran. Dalam penentuan nama surat Al-Quran, ulama memiliki beberapa pendapat yang berbeda. Yang pertama, mereka ada yang mengatakan bahwa Al-Quran itu termasuk tauqifi, yakni sesuatu yang berpetunjuk dari Nabi atas penamaan itu. Dan yang kedua, ada kelompok ulama yang mengatakan tauqiki, yaitu hasil ijtihad sahabat. Jumhur ulama yang mengatakan bahwa seluruh nama-nama surat adalah tauqifi, artinya sesuai atas petunjuk dan perintah Nabi SAW. Pendapat ini juga dikuatkan dengan beberapa dalil hadis, yang artinya barang siapa yang membaca 2 ayat di akhir surat Al-Baqarah pada malam hari, maka dia akan dicukupkan segala kebutuhannya. Kemudian ada hadis-hadis lain yang ikut dalam penguatan pendapat ini, yakni dengan artinya barang siapa yang membaca 10 ayat di awal surat Kahfi, maka akan terjaga dirinya dari godaan Dajjal. Hadis-hadis tersebut mengidentifikasikan bahwa Nabi yang memberi nama-nama surat dalam Al-Quran. Sementara itu, sebagian ulama menyatakan bahwa penamaan surat ini dilakukan atas dasar ijtihad para sahabat dan para tabi'in. Hal ini didasarkan pada penamaan yang disematkan dalam Sufyan bin Unayyah terhadap surat Al-Fatihah. Imam Sufyan memberi nama surat Al-Fatihah dengan nama Al-Wafiyah.
yaitu yang sempurna. Sebab dalam surat Al-Fatihah mencakup keseluruhan makna yang terkandung dalam Al-Quran. Perlu diketahui bahwa ada sejumlah surat yang tidak hanya memiliki satu nama saja, termasuk diantaranya adalah surat Al-Fatihah. Surat ini memiliki banyak nama. Ada yang sesuai petunjuk Nabi, yakni tauqifi. Ada yang sesuai ijtihad sahabat atau tabi'in, yaitu taufiqi. Nama-nama surat Al-Fatihah yang sesuai dengan petunjuk Nabi itu ada 3. Yang pertama Ummul Quran, yang kedua Al-Fatihah Al-Kitab, yang ketiga As-Sabaul Masani. Ketiga nama di atas sesuai dengan sabda Nabi yang telah diriwayatkan oleh Abu Hurairah an-Nabi annahu qala hiya Ummul Quran wa hiyal Fatihah wa hiya Sabul Masani, yang artinya surat Al-Fatihah itu adalah Ummul Quran, Al-Fatihah dan Sabaul Masani. Adapun nama-nama atas ijtihad sahabat atau para tabi'in beserta alasan penamaannya adalah ada 3. Yang pertama Al-Wafiyah. Disebut Al-Wafiyah karena mencakup seluruh makna yang terkandung dalam Al-Quran. Yang kedua Al-Kafiyah. Disebut Al-Kafiyah karena bacaan Al-Fatihah mencukupi dalam sholat, sedangkan surat yang tidak bisa menggantikan Al-Fatihah. Yang ketiga Al-Munajah. Disebut Al-Munajah karena seorang hamba bermunajat kepada Tuhannya dengan ucapan Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, seakan memohon kepada Tuhannya tentang apa yang hamba inginkan. Dengan demikian, penamaan surat-surat dalam Al-Quran secara umum adalah tauqifi, yaitu sesuai petunjuk Nabi. Namun, sebagian nama-nama itu ada yang ijtihad sahabat atau para tabi'in, karena melihat adanya kandungan makna yang terdapat dalam surat itu. Poin ketiga yaitu macam-macam surat Al-Quran. Dilihat dari panjang pendeknya, surat Al-Quran dibagi menjadi 4. Yang pertama At-Tiwal. At-Tiwal berasal dari kata towil, artinya panjang. Disebut panjang karena surat-suratnya panjang, yaitu surat yang meliputi 7 surat awal setelah surat Al-Fatihah. Ada surat Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa, Al-Maidah, Al-An'am, Al-A'raf, dan An-Anfal. Kedua, surat Al-Min'in. Disebut Al-Min'in berasal dari kata mi'ah yang artinya 100. Surat Al-Min'in ini berarti surat yang jumlah ayatnya lebih 100 ayat. Yang ketiga, surat Al-Masani. Disebut Al-Masani yaitu berarti mengulang. Menurut keterangan Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, amin, dan Sayyid bin Jubair disebutkan demikian karena Allah banyak mengulang tentang kewajiban-kewajiban, hukum-hukum syariat, kisah-kisah, dan perumpamaan berdasarkan urutannya. Surat Al-Masani adalah surat setelah Al-Min'in. Yang keempat adalah surat Al-Mufassal. Surat Al-Mufassal itu artinya fasol, artinya batas. Disebut Al-Mufassal dari kata fasol, yang artinya sekat atau pembatas, sehingga dinamakan Mufassal karena ayatnya pendek-pendek. Ada juga yang mengatakan demikian karena banyak pemisah basmalah. Surat Al-Mufassal dibagi menjadi 3. Ada Tiwal Mufassal, ada Wasat Mufassal, dan Qisar Mufassal. Tiwal Mufassal adalah ayat yang fasolnya panjang, dimulai dari surat Qaf sampai surat Al-Mursalat, akhir juz 29. Yang kedua, Wasat Mufassal, yaitu mufassal pertengahan, dimulai dari surat An-Naba hingga surat Ad-Duha. Yang ketiga, Qisar Mufassal, yaitu mufassal pendek,
dimulai dari surat Al-Insyirah hingga akhir Al-Quran yaitu surat An-Nas. Selanjutnya, sistematika susunan surat Al-Quran itu adalah tauqifi Nabi. Pendapat pertama yaitu adanya susunan surat Al-Quran. Surat-surat adalah ijtihad, yaitu hasil usaha para sahabat. Hal tersebut disebabkan karena sebelum mushaf Utsmani disusun, telah ada mushaf para sahabat yang sistematika surat-suratnya ternyata berbeda. Ini dilandaskan bahwa sekitarnya surat-surat pada mushaf sahabat sebelum Al-Quran dikumpulkan adalah tauqifi, tentukanlah sesuai bagaimana sesuainya susunan ayat. Pendapat kedua yaitu yang berpendapat bahwa susunan bagian surat-surat adalah tauqifi dan sebagian lagi adalah ijtihad para sahabat. Dalam hal ini Ibnu Atiyah dalam kitab Al-Burhan berpendapat bahwa sebagian besar surat telah diketahui susunannya pada masa hidupnya Nabi Muhammad SAW. Dengan demikian, sistematika surat-surat Al-Quran sama dengan sistematika ayat-ayat Al-Quran yang bersifat tauqifi. Dan dalam 138 sistematika ayat dan surat Al-Quran, kenyataannya sebuah surat Al-Quran belum dapat diletakkan pada tempatnya, kecuali telah mendapatkan perintah sekalipun petunjuk dari Nabi SAW. Dengan demikian, ketika umat Islam sepakat menerima susunan Al-Quran yang dilakukan oleh Khalifah Utsman radhiyallahu anhu, maka dengan serentak mereka meninggalkan catatan mushaf masing-masing. Selanjutnya, pembukaan surah Al-Quran. Istilah Fawatih adalah jamak dari kata Fatih yang secara bahasa berarti pembuka, sedangkan suwar adalah jamak dari kata surah sebagai sebutan sekumpulan ayat-ayat Al-Quran dengan nama tertentu. Jadi, Fawatih As-Suwar berarti pembukaan surat karena posisinya di awal surat-surat Al-Quran. Dan Al-Quran yang terdapat 114 surat terdapat 10 macam pembukaan surat, yang mana 114 buah surat tersebut tidak ada yang keluar dari ke-10 macam pembuka surat. Macam-macamnya: 1. Pembukaan dengan pujaan kepada Allah, al-istifah bi-as-sanah. Ada 2 macam. Yang pertama, menentukan sifat-sifat terpuji dengan menggunakan lafal. Pertama, Alhamdulillah yang terdapat pada surah Al-Fatihah. Yang kedua, mensucikan Allah dan sifat negatif dengan menggunakan lafal tasbih yang terdapat dalam 7 surat, yaitu Al-Isra, Al-A'la, Al-Hadid, Al-Asyri, Al-Af, Al-Jumu'ah, dan At-Taqabun ayat 11. Yang kedua, pembukaan dengan huruf yang terputus-putus. Yang ketiga, pembukaan dengan panggilan yang terbagi menjadi 3 macam. Untuk Nabi, orang beriman dan manusia pada umumnya, terdapat dalam 9 surat. Pertama, nida untuk Nabi dengan temannya dengan tim ya ayuhan nabiyyu pada surat At-Tahrim dan surat At-Talaq. Selanjutnya, pembukaan dengan panggilan. Yang keduanya, nida kepada Nabi dengan tim ya ayuha al-muzammil pada surat Al-Muzammil. Yang ketiga, nida kepada Nabi dengan tim ya ayuha al-mudassir terdapat dalam surah Al-Mudassir. Nida untuk manusia secara umum dengan timnya ya ayuhanna pada surat An-Nisa dan Al-Hajj. Yang keempat, pembukaan dengan kalimat-kalimat berita seperti Al-Istifa, Al-Jumu'ah, Al-Qabariyah. Kalimat berita dalam pembukaan surat ada 2 macam, yaitu kalimat nomina
jumlah al-ismiyah terdapat 11 surat. Yang kedua, kalimat verbal. Jumlah al-istif'al al-qasasnya fi'liyah. Yang kelima, pembukaan dengan sumpah. Yang keenam, pembukaan dengan syarat. Yang ketujuh, pembukaan dengan kata kerja perintah. Yang kedelapan, pembukaan dengan kata pertanyaan. Yang kesembilan, pembukaan dengan doa. Yang kesepuluh, pembukaan dengan alasan. Selanjutnya, penutup surat Al-Quran. Khawatim merupakan bentuk jamak dari kata khatimah yang berarti penutup atau penghabisan. Secara bahasa, khatim al-asyura berarti penutup surat Al-Quran. Menurut istilah, khawatim al-syura adalah ungkapan yang menjadi penutup dari surat-surat Al-Quran yang memberi isyarat berakhirnya pembacaan sehingga merangsang untuk mengetahui hal-hal yang dibicarakan sesudahnya. Menurut sementara penelitian terhadap penutup surat Al-Quran, sedikitnya khawatimus suwar ada 18 macam. Itu pertama, penutup dengan mengagung-agungkan Allah. Yang kedua, penutup dengan anjuran ibadah dan tasbih, terdapat dalam 6 surat. Yang ketiga, penutup dengan pujian. 4, penutup dengan doa. Yang kelima, penutup dengan wasiat. Yang keenam, penutup dengan perintah dan masalah takwa. Yang ketujuh, penutup dengan masalah kewarisan. Kesembilan, penutup dengan janji dan ancaman. Kesepuluh, penutup dengan hiburan bagi Nabi SAW. Yang kesepuluh, penutup dengan sifat-sifat Al-Quran. 11, penutup dengan bantahan. 12, penutup dengan ketauhidan. 13, penutup dengan kisah. 13, penutup dengan anjuran jihad. 14, penutup dengan perincian. 15, penutup dengan pertanyaan.